Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penyuluhan hutan, yaitu participatory rural appraisal, yaitu atau PRA, dan prinsip PRA. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali dan mengidentifikasi data dan informasi mengenai potensi kawasan dan sosial masyarakat pada wilayah kerja penyuluhan hutan. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dapat berubah, yaitu daftar pernyataan atau daftar isian. Yang kedua, teknik PRA, dan yang ketiga, alat identifikasi lainnya. Dalam modul ini, instrumen yang akan dibahas adalah teknik PRA, yaitu sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar dapat membuat rencana dan tindakan. Selain pengertian di atas, PRA juga didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, PRA merupakan suatu pengalaman belajar bersama secara insentif, sistematis, dan semi terstruktur yang dilakukan masyarakat dengan multidisiplin. Yang kedua, PRA adalah salah satu model pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data potensi dasar kehidupan dan kondisi masyarakat agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan atau proses pembelajaran dan partisipatif. Yang ketiga, PRA adalah salah satu metode pendekatan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Baik, selanjut dalam pelaksanaan PRA ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan atau keberpihakan. Keberpihakan ini merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang terdapat di suatu masyarakat, mengutamakan masyarakat miskin agar kehidupannya meningkat. Prinsip ini juga bertujuan agar seluruh komponen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Penguatan masyarakat. Kemampuan masyarakat ditingkatkan dalam proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan serta pada pemberian penilaian dan koreksi pada kegiatan berlangsung. 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator. PRA menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan. Orang luar sebagai fasilitator harus memiliki sikap rendah hati serta kesediaannya belajar dari masyarakat dan menempatkan masyarakat tersebut sebagai narasumber utama. Ya, selanjutnya nomor 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Prinsip dasarnya adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Sehingga harus dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat serta pengetahuan dari luar saling melengkapi dan sama bernilainya. Proses PRA merupakan ajang komunikasi antara kedua sistem pengetahuan itu agar melahirkan sesuatu yang lebih baik. 5. Prinsip santai dan informal. PRA dilaksanakan dalam kondisi yang bersifat fleksibel, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi ini diharapkan akan menimbulkan hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai tamu asing yang disambut secara resmi. 6. Prinsip triangulasi. Salah satu kegiatan PRA adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis bersama masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan benar. Dapat menggunakan triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan ulang atau check and recheck data dan informasi yang diperoleh. Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim
atau keragaman disiplin ilmu atau pengalaman. Penganekaragaman sumber informasi atau keragaman latar belakang golongan masyarakat, tempat, jenis kelamin, dan lain-lain, dan keragaman teknik. Baik, saya lanjut. Nomor 7, prinsip mengoptimalkan hasil. Prinsip mengoptimalkan hasil informasi menurut metode PRA adalah: 1. Lebih baik kita tidak tahu apa yang tidak perlu ketahui secukupnya saja. 2. Lebih baik kita tidak tahu apakah suatu informasi bisa benar 100%. Tetap diperkirakan bahwa informasi tersebut cenderung mendekati kebenaran, tetapi tidak tahu sama sekali. 8. Prinsip orientasi praktis. Prinsip ini dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai agar program yang dikembangkan bisa dan meningkatkan kehidupan masyarakat. 9. Prinsip keberlanjutan selang waktu. PRA merupakan metode yang harus dijiwai dan hayati oleh lembaga dan para pelaksana lapangan agar problem yang harus diselesaikan dan program yang dikembangkan bisa dilakukan secara terus-menerus berlandaskan pada prinsip dasar PRA yang menggerakkan potensi masyarakat. Baik, saya serahkan kepada Saudara Aditya. Baik, saya lanjutkan dulu. Prinsip belajar kesalahan. Terjadinya kesalahan dalam kegiatan PRA adalah hal yang wajar dan terpenting. Penerapan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan belajar dari kesalahan atau kesalahan terjadi agar pada kegiatan berikutnya lebih baik. 11. Prinsip terbuka. Maksud dari prinsip ini adalah menganggap PRA sebagai metode yang selesai, sempurna dan pasti benar. PRA ini bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tempat. Baik, saya serahkan kepada ketua kelompok. Baik, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.